Jadi di sosmed semenjak Mensreya Stand Up Comedy Special tayang di Netflix, ada sejumlah pertanyaan yang muncul berulang kali. Salah satunya adalah kenapa si Panji atau mungkin kenapa komika secara umum itu memaki di atas panggung, ngomong anjing lah, ngomong bangsat lah, segala macam. Dan gue akan coba untuk jelaskan videonya sambil bikin kopi Mensreya pakai metode V60. Ini adalah kopi kolaborasi antara Oten dengan Mensreya yang bisa dibeli di uh, marketplace kayak Tokped atau Shopee, atau terutama lu bisa beli di aplikasinya Oten atau websitenya Oten, dan lu bisa pesan mau tetap biji atau groundnya mau dibikin coarse atau medium coarse atau super fine, bahkan untuk kebutuhan mungkin espresso atau mocha pot lu bisa, silakan dipesan aja. Nah, ini gue baru pertama kali mencoba untuk menjelaskan sambil bikin kopi, tapi sebentar gue mikir ngapain. Oh ya, gue mesti nimbang kopi dulu dikit. Kita butuh 15 gram kopi. Bikin 0 sendok. Oke, jadi untuk membuat orang ngerti kenapa komika memaki, kita mesti agak tarik mundur dulu dikit dengan membahas kenapa orang nonton horor di bioskop. Orang kan bayar tuh untuk nonton bioskop. Bahkan bukan cuma bioskop, kadang-kadang orang bayar untuk masuk ke rumah hantu gitu. Nah, 15,4 lumayan lah ya. Orang bayar untuk masuk ke rumah hantu, orang bayar untuk nonton horor di bioskop. Kenapa tuh? Kenapa mereka pengen ditakutin di bioskop? Padahal kan pasti orang-orang ini nggak mau beneran ketemu hantu di dunia nyata. Bener gak gue? Mereka nggak pengen beneran ketemu pocong, nggak pengen ketemu kuntilanak, nggak pengen ketemu genderuwo, nggak pengen ketemu tuyul. Pasti mereka nggak mau. Sebentar, ini size-nya udah bener. Mereka sebenarnya nggak mau. Tapi mereka ngelakuin anyway, walaupun nggak pengen ketemu hantu, nggak pengen ketemu pocong, nggak pengen takut beneran dalam dunia nyata, mereka lakuin ini. Mereka bayar untuk nonton horor. Kenapa orang ke bioskop untuk nonton film drama? Kenapa tuh? Kenapa mereka bayar? Ntar dulu ya. Dikit lagi. Ya. Kenapa mereka bayar untuk nangis? Padahal mereka tahu mereka akan nangis. Kenapa tuh? Kenapa kira-kira mereka melakukan itu? Nah, jawabannya sama. Baik yang nonton horor maupun yang nonton drama, dua-duanya tuh ingin berkunjung ke sebuah perasaan yang mereka punya, tapi mereka nggak pengen merasakan itu beneran. Mereka nggak pengen nangis karena pasangannya meninggal, mereka nggak pengen nangis karena ada yang dicintai pergi gitu karena patah hati. Mereka nggak mau beneran nangis di dunia nyata, tapi mereka ingin berkunjung sama perasaan itu, maka mereka nonton film drama. Mereka nggak pengen takut beneran di dunia nyata, tapi mereka tahu mereka punya perasaan itu, mereka ingin berkunjung ke perasaan itu dengan nonton horor. Karena perasaan-perasaan inilah yang membuat kita merasa hidup. Perasaan-perasaan inilah yang membuat kita merasa kita manusia. Semua rasa yang diberikan Tuhan ini ada. Dan berkunjung ke perasaan itu membuat kita merasa hidup. Nah, termasuk alasan kenapa orang nonton film komedi. Karena orang pengen ketawa. Tapi sebelumnya ini udah jadi. Sekarang gue tuh baru pertama kali bikin V60 itu kemarin.
Jadi ini adalah baru kali kedua gue mencoba untuk bikin V60. Hampir gue lupa. Copot dulu ininya. Baru kemarin tuh pertama kali gue bikin V60. Ini gini. Terus lipetannya dilipat katanya. Set. Ya. Ya. Kita bahasain dulu sebentar. Oke. Jadi tadi gue cerita orang nonton film komedi, orang bayar untuk nonton film komedi karena mereka pengen ketawa. Bahkan mereka pengen ngetawain sesuatu. Ya. Mereka ingin ngetawain sesuatu. Nah, ngetawain sesuatu ini tentu mereka nggak mau lakukan di dunia nyata. Mereka nggak mau ngetawain orang kepentok atau kepleset atau jatuh karena nginjek pisang gitu. Mereka nggak mau. Tapi mereka tahu sebenarnya lucu. Kenapa mereka nggak mau? Karena ya jahat aja kan. Masa ada orang kena musibah terus diketawain secara sosial tidak bisa dibenarkan. Jadi gimana caranya mereka bisa berkunjung ke perasaan itu? Bentar. Itu ya, masak air dulu. Gimana caranya mereka berkunjung ke perasaan itu? Mereka nonton komedi. Jadi orang nonton film komedi, orang nonton drama, orang nonton horor, tujuannya sama. Sama-sama ingin mengunjungi sebuah perasaan, dan perasaan ini adalah perasaan-perasaan yang tidak mau mereka dapatkan dan tidak mau mereka rasakan beneran di dunia nyata. Nol. Okay. Mereka tidak mau ngerasain itu di dunia nyata, mereka maunya ngerasain itu atau berkunjung ke perasaan itu lewat produk-produk seni seperti film, lagu. Kadang-kadang kita bayar nonton konser, tapi kita tahu kita bakal nangis gitu. Kayak kita nonton Yura Yunita, kita tahu kita bakal nangis tuh di lagu-lagu tertentu, gitu kan? Kenapa tuh kita bayar mahal untuk itu? Karena ingin berkunjung ke perasaan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke stand up comedy. Kenapa orang nonton stand up? Sama, karena mereka ingin berkunjung ke rasa-rasa lucu yang mereka lihat di dunia nyata, tapi mereka nggak bisa ketawain. Ada banyak sebenarnya yang mereka lihat di dunia nyata yang sebenarnya lucu, tapi mereka nggak bisa ketawa atau nggak tahu cara ngetawainnya. Apa misalnya? Ya, situasi keadaan negara, situasi Indonesia, situasi politik, yang kadang-kadang tuh bikin frustrasi. Mereka tuh sebenarnya nggak pengen depresi, kesel, marah sama keadaan sosial politik, nggak pengen. Kalau bisa milih, mereka malah inginnya ketawain aja. Tapi kan mereka nggak tahu caranya. Datanglah mereka ke pertunjukan stand up comedy. Jadi ketika orang datang ke pertunjukan stand up comedy, mereka tuh sebenarnya ingin dibantu untuk ketawa. Mereka sebenarnya ingin membantu untuk menyalurkan kegundahan mereka, keresahan mereka. Mereka ingin berkunjung ke perasaan-perasaan tertentu. Mereka ingin berkunjung ke perasaan ngetawain sosok, sesuatu. Tapi mereka nggak bisa ngelakuinnya. Jadi mereka bayar komika. Jadi yang sebenarnya si penonton cari itu adalah keterwakilan. Jadi dia pengen nonton, terus dia pengen ketawa karena, nah itu dia tuh. Itu frustrasi gue, itu kekesalan gue, itu yang bikin gue bete. Terwakilkan sama komika yang di atas panggung. Sehingga ketika komika di atas panggung memaki, gila anjing parah. Itu bukan komikanya melakukan itu sebagai bentuk ekspresi diri saja, tapi karena itulah frustrasi yang dicari sama penonton. Singkatnya, gua ngomong kayak anjing parah banget. Itu karena gua tahu penonton pengen ngomong gitu. Penonton pengen memaki kayak gitu. Penonton pengen ngeluarin itu dari mulutnya, tapi secara sosial penonton ini tuh orang-orang baik. Mereka tahu mereka nggak bisa
ngomong kayak gitu. Nggak diperbolehkan secara sosial. Sehingga diwakilkan. Frustrasi itu ada, keselnya itu ada, memaki itu pengen muncul. Tapi seperti halnya orang nonton horor dan orang nonton drama, mereka nggak pengen melakukan itu beneran. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke film drama, ke film horor, ke pertunjukan komedi untuk berkunjung ke perasaan itu. Dia pengen ikut ketawa, dia pengen ikut memaki, dia pengen ikut, udah daripada gue depresi sama bete sama sedih sama keadaan, mending gue ketawain aja. Mereka pengen. Dan mereka bersedia untuk bayar untuk melakukan kegiatan tersebut, untuk berkunjung ke perasaan tersebut. Jadi, apakah semua komika itu memaki? Enggak, tergantung alasan si penonton ketemu komikanya. Kalau mereka nonton misalnya, jangan Radit ya, Radit kurang tepat secara contoh. Misalnya mereka nonton Ali Akbar misalnya. Mereka bukan mencari keterwakilan frustrasinya dibahas sama Ali Akbar. Mereka pengen ketawa karena Ali Akbar sangat, istilahnya dalam bahasa Inggris, silly. He's just 100% silly. Lucu aja gitu. Kita pengen lucu, ngetawain orang aneh di panggung, orang yang otaknya lucu gitu. Nggak perlu maki-maki. Tapi ada juga alasan kenapa orang pengen nonton Adriano Kalbi atau nonton Coki Pardede. Karena mereka ingin keterwakilannya, frustrasinya diwakilkan di panggung oleh Coki dan oleh Adri gitu misalnya. Ngomel-ngomelnya diwakilkan sama Adri, maki-makinya dan bingungnya sama keadaan yang begitu why diwakilkan sama Coki. Kebayang? Airnya udah matang. Bentar ya. Nah, jadi sekarang kita ada gambaran. Kenapa si Panji memaki? Dan pertanyaan selanjutnya adalah sejak kapan si Panji kalau stand up memaki? Sejak pertama kali. Sejak pertama kali manggung di tahun 2011. Jadi yang banyak orang nggak tahu, bentar ya. Yang banyak orang nggak tahu, coba kita ratain dulu. Terus kasih cerukan dikit. Kita nyalain 1 menit. Kita nyalain timernya. Ini 15 betul, kita nyalain timernya. Gue inget-inget dulu. Nyalain timernya, kemudian di blooming dulu, kemudian didiamkan selama 45 detik. Setelah 45 detik, setiap 10 detik, 50 gram. Yang pertama 50 gram, 10, 10, 10. Oh enggak, 50, 50, 50, 50. Gitu dia, sampai 250. Oke. Ini gue geser dikit. Timer gue nyalain. 50 gram pertama. Kebanyakan, ya ampun, maaf. Oke, kita diamin dulu. Ya, jadi sekarang kita udah tahu kenapa, sejak kapan Panji stand up kayak gini. Gua stand up tahun 2011. Mensreya adalah pertunjukan ke-10 gua. Bhinneka Tunggal Tawa, Merdeka Dalam Bercanda, Mesake Bangsaku, terus Juru Bicara, Pragiwaksono, Septic Tank, habis itu pandemi ya, berarti keadaan kahar, ternyata ini sebabnya, Komodo Menoi, dan Mensreya. Sekarang saatnya 50 lagi. Oke. Kita tunggu. Pokoknya kita tuang terus sampai 250 guys. Sialan, gue lost hitungan. Oh iya, katanya digini-giniin dikit nih. Ini kalau ada yang nonton dan udah biasa melakukan kayak gini, gue minta maaf ya kalau tidak sesuai. Ulangi lagi.
kita tunggu sampai dia selesai. Moga-moga nikmat. Gue ngikutin metodenya siapa namanya, gue lupa. Pasti di sini ada yang tahu. Ada seorang konten kreator perkopian dari Inggris, dan ya banyak yang nontonin dia, dan konon dia dipercaya. Dia juga barista yang pernah juara kompetisi gitu. Namanya adalah James Hoffmann. Gue ngikutin James Hoffmann, dan James Hoffmann bilang gak usah terlalu stres sama waktunya, gak usah terlalu stres sama beratnya, itu semuanya kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi intinya sekarang kita tahu bahwa kenapa komedian memaki di atas panggung. Komedian memaki karena bukannya si komediannya sehari-hari kayak gitu, dan itu yang dibawa ke atas panggung. Banyak yang nggak kayak gitu. Kayak gue kalau ngomong sama lu, gue nggak bener-bener maki-maki kalau sama teman-teman aja. Tapi kalau di forum serius, di forum formal, ya gue jangankan pakai gue lu, gue pakai saya untuk ke tempat-tempat dan acara-acara yang formal. Tapi pertunjukan stand up ini orang datang untuk ketawa, ngetawain semua yang bikin dia kesel, depresi, stres, bingung, resahkan gitu, dan frustrasinya itu diwakilkan ketika si Panji maki di atas panggung. Tuh ada yang merasa terwakilkan. Antara sadar ataupun gak sadar, ada yang merasa terwakilkan. Dan gue udah ngelakuin itu dari tahun 2011, udah 10 pertunjukan. Dan salah satunya alasan kenapa gue seperti itu adalah karena ya emang itulah yang genuine dari Panji. Kasarnya, kalau orang tahu sehari-hari Panji ngomongnya kayak gitu, dan ceritanya di atas panggung Panji lagi menjadi orang yang membawa kesehari-hariannya, untuk Panji nggak ngomong seperti itu terasa palsu, dan palsunya itu akan terasa sama penonton, dan palsunya itu tidak akan membuat terkoneksi gitu. Jadi ada yang makiannya imbuhan karena itu adalah genuine-nya Panji, tapi kebanyakan makiannya itu adalah sebuah frustrasi yang ingin diwakilkan dari penonton kepada diri gue sendiri. Coba kita lihat. Oke. Ini kelihatannya sudah. Kita coba pindahin ke sini. Kita angkat, ini kita pindahin. Kita ambil gelas. Kita coba tuang ya guys. Ya, semoga penjelasan tadi lumayan. Tentu ini bisa dianggap sebagai pembenaran, tapi setidaknya itu logikanya gue. Intinya adalah orang nonton drama bukan karena dia pengen nangis beneran di dunia nyata. Dia pengen berkunjung ke perasaan itu. Orang nonton horor bukan karena dia ingin beneran takut, bener-bener takut di dunia nyata. Dia ingin berkunjung ke perasaan tersebut. Orang nonton stand up bukan karena dia nggak bisa ketawa, tapi dia ingin terwakilkan. Dia pengen berkunjung ke perasaan-perasaan itu. Dia pengen datang terus frustrasinya terwakilkan, kekesalannya terwakilkan, ngetawain orangnya terwakilkan, ngetawain keadaannya terwakilkan. Karena dia sebenarnya nggak bisa ngelakuin itu di dunia nyata. Itu kurang lebih penjelasannya. Nah, kopi V60-nya udah jadi. Coba gua tes dulu ya. Waduh, enak banget. Lebih enak dari yang kemarin. Enak banget. Kalau suka dengan kopi Jawa Barat, ini adalah Mensrea Blend. Ini adalah kombinasi dari kopi Jawa Barat. Ada Robusta Garutnya, ada Manglayangnya, campuran gitu. Jadi ada rasa fruitynya tapi kuat juga, bold juga. Ya, ada manisnya dikit. Kalau suka, ini ada tulisan Panji Approve, silahkan dicari aja. Bisa beli di Tokped, bisa beli di Shopee, atau bisa ke aplikasi atau websitenya Oten. Harganya Rp149.000, cocok dinikmati sambil nonton Mensrea di Netflix. Thank you.